Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita materi garis dan sudut, materi kelas 7 SMP ya. Kemarin kita belajar garis, kali ini kita akan belajar sudut. Masih bersama saya, bersama Nur Hasanah. Mari kita sama-sama mengenal sudut terlebih dahulu. Bahwa di sini ada sebuah titik P, dari titik P dibuat sinar PA dan sinar PB. Maka terbentuklah sudut APB. Titik P di sini dinamakan dengan titik sudut, sedangkan sinar PA dan PB dinamakan dengan kaki sudut, dan alfa dinamakan sebagai daerah sudut. Ini namanya sudut APB atau BPA, sama saja ya, ini simbol sudut itu seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Misalkan ada jam yang menunjukkan pukul 3:25. Sebelum kita menghitung, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Di jarum jam ada jarum yang menunjukkan jam dan yang menunjukkan menit. Yang menunjukkan jam yang pendek, yang warna merah atau pink ini, ketika dia berputar penuh dari angka 12 kembali 12, artinya dia berputar selama 12 jam, dia bergeser sejauh 360 derajat. Sehingga kalau dia hanya berputar 1 jam, artinya dia bergeser 360 dibagi 12, yaitu 30 derajat. Sedangkan jarum yang panjang, yang warna biru, yang menunjukkan menit, ketika dia bergerak dari angka 12 kembali ke 12, 360 derajat, menunjukkan 60 menit. Sehingga kalau dia bergeser 1 menit, artinya dia bergeser 6 derajat. Kita lihat untuk pukul 3:25, maka untuk jarum yang warna merah, yang pendek, itu dia bergeser sejauh 3 kali 30 derajat karena 3 jam. Ini belum sampai ke angka 4, baru 25 menit, berarti 25/60 menit kali 30 derajat. Sehingga 90 derajat tambah 12,5 derajat, 102 derajat. Jadi jarum yang merah ini bergerak dari angka 12 sampai ke sini sudah 102 derajat. Sedangkan jarum yang biru, yang warna biru ini yang menunjukkan menit, dia bergeser dari sini sampai ke sini sejauh 25 menit, artinya 25 kali 6 derajat, 150 derajat. Sehingga jarum yang terbentuk pada pukul 3:25 artinya 150 dikurangi dengan 102,5, yaitu 47,5 derajat. Mari kita ingat tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang kedua sudut lancip besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul besarnya dari 90 sampai 180 derajat. Yang keempat sudut lurus besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir sudut refleks, yaitu besarnya 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi misalkan ini sudut siku-siku, maka sudut yang sebelah sininya yang namanya refleks ya, yang besar ya, yang lebih dari 180 derajat. Hubungan antar sudut ada beberapa. Yang pertama adalah saling berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan bahwa sudut BOA ini membentuk garis lurus, artinya sudutnya 180 derajat. Ketika dipotong oleh garis OC, maka sudutnya terbelah jadi dua, sudut BOC dan COA, di mana sudut BOC dan COA inilah yang dinamakan sudut saling berpelurus. Ya. Atau istilah lainnya adalah bersuplemen, tentu jumlahnya kalau dijumlahkan 180 derajat. Dengan demikian sudut BOC ditambah sudut COA atau Y derajat tambah X derajat adalah 180 derajat.
Yang kedua yaitu sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Perhatikan sudut BOA ini besarnya 90 derajat dipotong oleh garis OC. Garis OC ini tidak membagi dua ya, jadi besarnya nggak harus sama. Maka sudut BOC dengan sudut COA itulah yang dinamakan dengan berpenyiku. Yang kalau dijumlah adalah 90 derajat, sehingga ini bisa kami tuliskan sudut BOC ditambah sudut COA sama artinya Y derajat tambah X derajat, yaitu 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Jadi kalau ada dua buah garis yang berpotongan, yang disebut sudut yang saling bertolak belakang itu seperti ini, misalnya ya, sudut PTR dengan sudut PTS dengan RTQ yang biru ini, atau sudut PTR dengan sudut STQ. Itu juga sama-sama bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya selalu sama. Jadi yang ini dengan sini sama, ini dengan sini juga sama. Oke, kita lanjutkan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Perhatikan ini ada garis M dengan garis L, di mana M dan L ini sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis, misalkan garisnya adalah garis K. Maka akan terbentuk 8 sudut, yaitu sudut pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka muncul pasangan-pasangan sudut, antara lain yang pertama pasangan sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap artinya menghadapnya sama. Dalam hal ini, sudut yang sehadap itu dicontohkan di gambar ini adalah sudut 1 dengan yang 5. Ini kan sama ini. Kemudian ada lagi ya, 3 dengan 7, kemudian 2 dengan 6, dan 4 dengan 8. Besarnya juga sama. Selanjutnya yang kedua adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Dalam gambar ini yang disebut dengan pasangan sudut yang dalam berseberangan itu berarti melipatkan yang di dalam ini. Sudut 3, 4, 5, 6 berseberangan, yang di seberang sudut ini nyebrang garis. Jadi dalam gambar ini misalnya adalah sudut yang ketiga dengan ke-6. Ini kan 3 ini 6, nyebrangnya garis yang ini. Yang seberang ya. Satu lagi berarti 4 dan 5. Ada dalam berarti ada luar. Kalau luar maka sudutnya berada di luar garis sejajar. Ada 1, 2, 7, dan 8 yang dilipatkan. Misalnya dalam hal ini adalah sudut 1 dengan 8, yang kedua 2 dengan 7. Berikutnya itu sudut dalam sepihak. Dalam masih melipatkan ini ya kayak tadi. Kalau dalam sepihak besarnya nggak sama, tapi kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Dalam gambar ini yang dalam sepihak itu contohnya adalah sudut 3 dan sudut 5. Ini 3 dan 5 kalau dijumlah adalah 180 derajat. Ini yang namanya dalam sepihak, dia berada di pihak kirinya garis yang ini Kak ya. Kemudian satu lagi yaitu sudut 4 dan 6. Dia berada di pihak kanannya garis K. Ada dalam sepihak, maka ada luar sepihak. Kalau luar sepihak berarti dia melipatkan sudut 1, 2, 7, dan 8. Sama dengan dalam sepihak, sudut luar sepihak itu kalau dijumlahkan juga 180 derajat. Jadi misalkan ini 1 dengan 7. Ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Yang lain contohnya adalah yang ini 2 dengan 8. Jadi sudut 1 tambah sudut 7 180 derajat. 2 ditambah dengan sudut yang ke-8 juga 180 derajat. Oke. Kalau saya ringkas dalam sebuah tabel itu seperti ini. Misalkan ini garis sejajarnya adalah garis L dengan garis K, kemudian garis potongnya adalah M. Yang disebut sudut-sudut luar itu adalah yang ini 1, 2, 8, 7. Sedangkan sudut yang 3, 4, 5, 6 itu sudut yang di dalam. Maka yang disebut dalam berseberangan itu ini 3 dengan 5, 4 dengan 6.
Kalau luar berseberangan berarti 1 dengan 7, 2 dengan 8. Dalam sepihak berarti 4 dengan 5 dan 3 dengan 6. Sedangkan kalau luar sepihak itu berarti 1 dengan 8, 2 dengan 7. Selanjutnya yang sehadap. 1 sehadap dengan 5, 2 sehadap dengan 6, 3 sehadap dengan 7, dan 4 sehadap dengan 8. Demikian materi kita tentang sudut. Semoga kalian bisa memahaminya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.